Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Safitri. Dengan NIM 202111270 dari kelas HES 2H. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Qaul Sahabi. Secara bahasa, qaul berarti ucapan dan perkataan. Lalu sahabi secara bahasa berarti penglihatan, duduk bersama, dan bergaul. Ada juga yang menyebutkan bahwa arti dari sahabi ialah sahabat, kawan, atau teman. Berdasarkan arti secara bahasa tersebut, qaul sahabi dapat diartikan sebagai pendapat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu hukum di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Lalu, siapakah itu sahabat? Terdapat dua pengertian mengenai sahabat. Yang pertama, seseorang yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepadanya, serta mengikuti dan hidup dalam waktu yang panjang. Sedangkan pengertian yang kedua ialah setiap orang Islam yang hidup bergaul dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang cukup lama dan menimba ilmu darinya. Contoh dari sahabat ini ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, dan Abdullah bin Umar. Bentuk-bentuk qaul sahabi ada 5. Yang pertama, apa yang disampaikan sahabat itu adalah suatu berita yang didengarnya dari Nabi, tetapi ia tidak menjelaskan bahwa berita itu sebagai sunnah. Yang kedua, apa yang disampaikan sahabat itu adalah sesuatu yang dia dengar dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi, tetapi tidak ada penjelasan dari orang tersebut bahwa yang didengarnya itu berasal dari Nabi. Yang ketiga adalah apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran yang orang lain tidak memahaminya. Yang keempat, apa yang disampaikan sahabat itu adalah sesuatu yang telah disepakati oleh lingkungannya, tetapi yang menyampaikannya hanya sahabat tersebut seorang diri. Yang kelima, apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya atas dalil-dalil karena kemampuannya dalam bahasa dan dalam penggunaan dalil lafaz. Contoh qaul sahabi yang dilakukan oleh para sahabat, yang pertama oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tentang kadar bagian seorang nenek terhadap harta warisan adalah 1/6. Yang kedua oleh Umar bin Khattab, tentang tidak melaksanakan hukum potong tangan pada musim paceklik, dan tentang laki-laki yang menikahi wanita dalam masa iddah harus dipisahkan dan dilarang menikah selama-lamanya. Yang ketiga oleh Utsman bin Affan, tentang azan 2 kali saat sholat Jumat. Yang keempat oleh Aisyah, tentang laki-laki dewasa yang menyusu pada wanita akan menjadi mahram, dan tentang batas maksimal kehamilan ialah 2 tahun. Yang kelima oleh Anas bin Malik, tentang minimal haid wanita adalah 3 hari dan maksimal 10 hari. Yang keenam oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, tentang wanita hamil dan menyusui yang meninggalkan puasa Ramadan cukup membayar fidyah tanpa harus berpuasa qadha. Kedudukan qaul sahabi. Yang pertama, pendapat sahabat dalam hal yang tidak ditanggapi oleh akal pikiran. Pendapat ini menjadi hujah terhadap kaum muslimin karena yang dikatakan harus berasal dari Nabi. Yang kedua, pendapat sahabat itu hasil ijtihadnya sendiri, sedangkan di antara sahabat ada yang tidak sepakat dengan pendapat itu. Pendapat ini menjadi perselisihan kehujahannya di kalangan ulama. Yang ketiga, pendapat sahabat yang tidak disalahi oleh sahabat lain. Pendapat ini menjadi hujah bagi kaum muslimin karena pendapat tersebut merupakan ijma' sahabat. Kehujahan qaul sahabi. Yang pertama,
Satu pendapat mengatakan bahwa qaul sahabi dapat dijadikan hujah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id, sahabat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dalam mazhab qadimnya, dan Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat mereka berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umatku yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Selain itu, mereka juga berpendapat berdasarkan hadis Rasulullah, yakni, sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti, pasti engkau mendapat petunjuk. Yang kedua, satu pendapat mengatakan bahwa qaul sahabi secara mutlak tidak dapat dijadikan hujah. Pendapat ini berasal dari Asy'ariyah, Mu'tazilah, Imam Syafi'i dalam mazhab jadidnya, dan Abu Bakar Al-Qorba. Pendapat mereka berdasarkan Quran Surat Hasyr ayat 2 yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Yang ketiga, satu pendapat mengatakan bahwa qaul sahabi menjadi hujah dan apabila pendapat sahabat itu bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Pendapat ini berasal dari ulama Hanafiyah, Imam Malik, qaul qadim Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat mereka berdasarkan Quran Surat At-Taubah ayat 100, yang artinya orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.